Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bayangkan, seandainya kita punya toko minuman, bulan ini kita menyetok hingga 100 botol, tetapi ternyata yang beli itu cuman 40 orang. Nah, tentu saja kita akan mengalami kerugian. Eh, dengan adanya ini, bulan berikutnya kita menyetok 50. Yang beli malah 150 orang. Tentu saja kita akan mengalami kebingungan. Jadi masalah seperti ini bisa kita hindari kalau kita bisa memperkirakan permintaan dengan baik dan benar. Nah, dalam manajemen operasi itulah pentingnya analisa dan kalkulasi perkiraan atau yang biasa kita sebut forecasting. Bersama saya Asriandi, mahasiswa Yayan Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Kali ini saya akan membahas forecasting atau perkiraan. Baik, jadi pertama-tama kita perlu mengetahui pengertian dan tujuan forecasting. Jadi, dalam dunia bisnis dan produksi, perkiraan atau forecasting adalah proses memperkirakan permintaan di masa depan berdasarkan data-data historis, tren pasar, dan juga faktor eksternal lainnya. Nah, jadi tujuan utama dari forecasting ini tidak lain dan tidak bukan adalah agar perusahaan bisa merencanakan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas produksi secara lebih efisien. Tanpa forecasting yang baik, perusahaan bisa kelebihan produksi atau malah kekurangan stok. Jadi keduanya tentu sangat merugikan. Saya akan memberikan contoh di sebuah pabrik makanan ringan. Kita perlu memprediksi berapa banyak produk yang harus kita produksi ya di bulan Ramadan. Dengan forecasting yang akurat, kita bisa meningkatkan produksi sebelum lonjakan permintaan tiba. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis atau metode forecasting. Nah, jadi dalam praktiknya ini metode forecasting itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode kualitatif dan yang kedua adalah metode kuantitatif. Jadi pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu metode kualitatif. Jadi metode kualitatif itu adalah metode yang mengikuti pendapat para ahli, mengikuti pengalaman atau bahkan intuisi. Ini tidak berdasarkan data angka. Jadi biasanya ini digunakan saat perusahaan belum punya data historis, seperti saat meluncurkan produk baru. Jadi contoh kualitatif ini yaitu metode Delphi, yaitu kita mengumpulkan pendapat dari beberapa ahli secara bertahap dan anonim. Lalu dirangkum sampai muncul satu kesepakatan. Yang kedua adalah itu kita melihat survei dari konsumen. Kita menanyakan langsung ke calon pelanggan untuk memprediksi permintaan. Nah, jadi itu dia. Metode ini merupakan metode yang sangat berguna, tapi hasilnya bisa subjektif karena bergantung pada opini. Tentu saja. Nah, jadi yang kedua yaitu metode kuantitatif. Jadi metode kuantitatif ini adalah metode yang menggunakan data historis dalam bentuk angka, lalu kita analisis secara sistematis atau secara matematis, lebih objektif dan cocok untuk produksi layanan yang sudah berjalan cukup lama. Jadi metode kuantitatif ini terdiri dari dua pendekatan utama. Yang pertama itu adalah time series atau runtun waktu. Jadi time series itu kita mengalami pola permintaan dari waktu ke waktu. Ini cocok untuk memprediksi masa depan berdasarkan tren masa lalu. Jadi contoh metodenya itu yaitu moving average, yaitu mengambil rata-rata dari permintaan beberapa bulan terakhir. Yang kedua itu adalah exponential smoothing, yaitu mirip dengan
metode moving average, tetapi ini kita memberikan bobot yang lebih besar kepada data yang baru. Nah, jadi yang kedua itu adalah causal method, atau metode kasual. Jadi ini menghubungkan permintaan dengan faktor-faktor lain seperti harga, promosi, atau cuaca. Nah, contohnya jika penjualan es krim naik saat cuaca panas, maka suhu udara bisa digunakan sebagai variabel kasual dalam perhitungan. Jadi metode kuantitatif ini sangat cocok jika kita memiliki data yang lengkap dan kita ingin hasil yang akurat gitu. Jadi yang ketiga adalah bagian yang ketiga ini adalah contoh perhitungan sederhana. Jadi saya hanya akan memberikan contoh perhitungan sederhana mengenai perhitungan forecasting ini. Saya akan menggunakan metode moving average. Jadi seperti ini. Misalnya, kita ingin memprediksi permintaan bulan ke-6 berdasarkan 3 bulan sebelumnya. Jadi, data permintaan itu bulan ketiga itu 120 unit. Bulan keempat adalah 130 unit. Dan bulan kelima adalah 150 unit. Jadi, dari 3 bulan terakhir ini kita menambahkan dari ketiga data permintaan tersebut, yaitu 120 ditambah 130 ditambah 150. Hasilnya adalah 400. Setelah itu kita bagi 3, yaitu berdasarkan 3 bulan tersebut. Jadi hasilnya itu adalah 133,33 sekian. Jadi nah itu. Jadi perkiraan permintaan untuk bulan ke-6 ini adalah 133 unit. Bisa kita perkirakan dengan itu. Jadi dengan perkiraan ini perusahaan bisa menyiapkan bahan baku dan tenaga kerja untuk produksi 133 unit barang, seperti itu. Jadi setelah mengetahui semua itu dan setelah saya memberikan cara menghitung moving average secara sederhana, jadi pentingnya ini kita harus mengetahui pentingnya akurasi dan mengetahui pentingnya akurasi dan evaluasi forecasting. Nah, jadi forecasting ini tidak selalu 100% akurat tentunya. Karena ini berdasarkan data historis dan apalagi kalau kita menggunakan intuisi. Jadi oleh karena itu penting sekali untuk kita selalu mengevaluasi hasil perkiraan menggunakan metode seperti mean absolute definition, yaitu MAD, dan juga mean squared error atau MSE. Dengan evaluasi ini perusahaan bisa melihat seberapa besar kesalahan prediksi dan memperbaiki metode forecasting di masa depan, seperti itu. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah analisa dan kalkulasi perkiraan adalah alat yang penting dalam manajemen operasi dan produksi tentunya. Dengan forecasting yang akurat atau perkiraan yang akurat, perusahaan bisa mengambil keputusan yang lebih cerdas, efisien, dan juga kompetitif. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.